Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, dipuji dan dimuliakan namamu Tuhan karena namamu baik. Puji terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami hingga pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan Kau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk dapat kembali memuji memuliakan namamu. Sebentar kami akan memulai segala ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Agar ibadah kami pada sore hari ini Tuhan itu boleh hanya untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terlebih dari segalanya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami telah perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dan yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami boleh layak menerima setiap berkat yang Tuhan siapkan untuk kami. Tuhan, banyak hal yang belum kami sampaikan dalam doa ini Tuhan, tapi semuanya Tuhan kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah kiranya Engkau saja Tuhan yang boleh menyertai kami, memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Betapa
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan kami tak akan ragu untuk rencana masa depanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita akan pujian ini lebih sungguh, katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu Tuhan. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari
suka darahmu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6. Demikianlah bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian dari buku ND nomor 681. Ale amam asiroham di au pardosa. Siroham dia berdosa, untuk toroha konuan maksumah di jolong. Unang jujur akan dosa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Cepat kami untuk bangkit berdiri. Amang sai pargogoi maaf dihasiakan Tondit masa duton dikon pamaluk rohako sayu sehon tondim hituan sabonang maralohon paruk ilona. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita, katakan Aku Mengasihi Kau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Epistel Pelayanan Minggu 19 setelah Trinitatis terambil dari kitab Ibrani 6 ayat 17 sampai ayat 20. Marilah kita membacanya secara responsoria. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan sekali lagi, coba saja syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Salam. Salam. Pada jemaat Gereja HKBP Kebayoran Lama, Minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 10 Oktober 2021, dengan tema khotbah Allah yang tidak pernah berubah. Pada yang pertama, akan dilaksanakan kebaktian Banjar hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, pukul 20 melalui aplikasi Zoom, yaitu yang pertama Banjar Bintaro Depsos yang berkhotbah Amang Pendeta Jeffrey Sitandon MTH, yang kedua Banjar Ciputat sekitarnya yang berkhotbah Inang Pendeta Jojor Pardede MTH. Warta yang kedua, sermon perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 jam 9.00 WIB, dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitandon MTH melalui aplikasi Zoom dengan Nats Roma 5 ayat 1-11. Warta yang ketiga, sermon Naposubulung. Sermon Naposubulung akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 jam 19.30 WIB, dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitandon MTH melalui aplikasi Zoom Nats 1 Samuel 7 ayat 1-9. Warta yang keempat, sermon Ama akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB, dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitandon MTH melalui aplikasi Zoom Nats 1 Timotius 2 ayat 8-15. Warta yang kelima, sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 20 WIB, dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan Nats 1 Samuel 3 ayat 1-10. Warta yang keenam, kelas katekisasi dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 jam 8 WIB di gereja, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH agar anak katekisasi dapat mengikutinya. Warta yang ketujuh, learning calon sintua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB di ruang konsistori, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH agar para calon sintua dapat mengikutinya. Warta yang ke-8, pernikahan. Yang pertama, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Andreas Natalis Ambarita SE, putra dari Bapak Dr. Andes Marulam Ambarita dan ibunya Sintua Delima Elizabeth Boru Papahan atau Evelina Boru Nadiak SPD. Alamat Jalan Tanjung Pura 2, RT 6, RW 5, Penggadungan, Kaides, Jakarta Barat. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama dengan Jessica Laresa Boru Hutasoid SE, putri dari Bapak Insinyur Lumban Hutasoid dan Ibu Rondang Riana Boru Silalahi Esa, Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Alamat Komplek Karya Indah, Village Blok 2, Village 2 Blok L36, Pondok Aren, Tangsel. Anggota Jemaat AKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pembatalkan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, mulai jam 07.30 WIB, bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama.
Yang kedua, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Hubertus Victor Gorat Simarmata SCSI, putra dari Bapak Karel Tarsisius Simarmata, ibunya Tiorida Boru Manurung almarhum. Alamat Jalan Meranti nomor 40 RT 13 RW 1, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama dengan Sarah Putri Anna Boru Marpaung Eskom, putri dari Bapak Sunggu Maliata Marpaung, ibunya Bungaria Tiarasari Boru Situmorang. Alamatnya Komplek Geraha Hijau 2, Blok A6, Kampung Utan, Ciputat, Tangsel, Banjarempua, Ciputat. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 mulai jam 9.00 WIB. Bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Yang ketiga, warta ke-1 akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Mikael Tampubolon SH dengan putra dari Bapak Sampetua Tampubolon dan Ibu Erisma Boru Tambunan SPD. Alamat Jalan Delman Kencana 2 nomor 11 RT 1 RW 11 Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama dengan Lestari Boru Sinaga SST PEL, putri dari Bapak Abner Sinaga almarhum, Ibu Sintua Masniari Boru Siregar. Alamat Komplek Pelindo 2 Blok D1 nomor 9 RT 9 RW 11 Cilincing, Jakarta Utara. Anggota HKBP Semper, Resort Semper. Pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 mulai jam 8.30 WIB, bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Warta yang ke-9, jemaat keluar. Pada ini Minggu 10 Oktober 2021 tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama keluarga Lambok P. Sianipar dan Ibu Anita Yulian Boru Hutapea beserta 2 orang anaknya, satu laki-laki dan 1 perempuan. Alamat Jalan H nomor 17 RT 10 RW 8 Tanah Kusir, Jalan Kebayoran Lama Selatan, Banjar Tanah Kusir Selatan, NPJ 1730. Warta yang ke-10, Panitia Pesta Gutilon. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kita tetap bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Kita pada tahun ini sebagai ungkapan rasa syukur, kita akan mengadakan Pesta Gutilon HKBP Kebayoran Lama yang akan direncanakan pada tanggal 14 November 2021 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Subtemanya, melalui Pesta Gutilon HKBP Kebayoran Lama, hendaklah menyatakan syukur dan bersukacita akan kasih setia Tuhan yang telah menyertai persekutuan dan pelayanan dalam tahun 2021. Jadi susunan panitia inti dan beserta anggotanya ada terlampir di warta jemaat. Sekian warta jemaat yang saya bacakan. Warta jemaat yang tidak saya bacakan dapat kita lihat pada warta jemaat kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita angkat pujian Ya Tuhan tiap jam.
Setiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera baru. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 23, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia.
kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Ayub yang sudah sering kita dengar, dan bahkan kita sudah tahu siapakah salah satu tokoh Alkitab, yaitu Ayub ini. Lalu kalau kita berbicara tentang Ayub, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Barangkali Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin kita akan mengingat penderitaannya. Atau mungkin kita akan mengingat kesetiaannya. Atau kita mengingat kekayaannya. Dan segala apa yang ada padanya. Dan itulah yang diperkenalkan oleh kitab Ayub dalam pasal 1. Ayub adalah sebagai sosok seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Bukan dia yang menyaksikan itu tentang dirinya, tapi Allah sendiri yang menyaksikan kepada iblis siapakah Ayub itu di hadapan Tuhan. Itu boleh kita lihat dalam ayat 8, pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah yang menyaksikan. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang takut akan Tuhan, dan dia seorang yang menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia memiliki banyak kekayaan dengan ternak-ternaknya, dan bahkan dia memiliki banyak hamba. Kalau zaman itu, kalau seseorang memiliki banyak hamba, itu adalah orang kaya. Karena zaman dahulu di Palestina itu hamba dibeli, diperjualbelikan. Dan ketika hamba itu dibeli, sesuka hati yang membeli itulah terhadap hamba yang dibelinya itu. Sehingga dia disebut orang terkaya di zamannya. Dia orang terkaya di wilayahnya dan di zamannya. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi apa yang dicita-citakan oleh orang Batak itu, apa yang diimpikan oleh orang Batak itu, kekayaan,
kehormatan, keturunan Hagabeon, Maranak, Marboru ada pada dirinya. Intinya kita menyaksikan dan kita melihat dan kita mengetahui bahwa hidup Ayub di mata manusia begitu sempurna. Dan bukan hanya di mata manusia, tapi Tuhan juga menyaksikan itu kepada iblis. Di manakah hambaku Ayub? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata kesempurnaan Ayub dari semua yang dia miliki, baik kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan rohaninya, diuji oleh Tuhan. Ketika anak-anak Allah dan iblis menghadap Tuhan, jadi digambarkan di sini anak-anak Allah dan iblis, katanya di pasal 1 itu, ya sebelum tadi ayat 8 dikatakan di sana ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis, pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ternyata iblis itu menjelajah bumi, melihat, mencari. Kalau dikatakan anak-anak Allah dan iblis menghadap Allah. Ternyata di mana anak-anak Allah, di situ ada iblis juga. Hati-hati, iblis yang selalu ingin merusak hal-hal yang baik. Iblis yang selalu ingin menggagalkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Di mana kita berada anak-anak Tuhan, di sana ada iblis yang selalu ingin menghancurkan kita, menggagalkan segala apa yang kita rancangkan. Dan juga berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu boleh kita lihat tadi. Lalu iblis menjelajah bumi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapakah yang tahu tentang dirimu? Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah iblis. Tapi apa perbedaan Tuhan dengan iblis? Kalau Tuhan mengetahui kehidupan kita dahulu, sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Tapi iblis dia hanya tahu masa lalu kita. Untuk masa depan dia tidak tahu. Dia tidak bisa merancangkan masa depan kita. Itu makanya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau masih ada zaman sekarang ini, ya, yang kita katakan zaman industri, era industri, ya, yang sudah canggih pada saat ini, masih ada orang yang berdukun, katanya inang pendeta dia bisa meniru opung, suara opung kami dulu, namboru kami dulu. Iya, karena iblis itu dia menjelajah bumi, dia mengenal, dia tahu kita siapa. Dia merekam perjalanan hidup kita. Tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi untuk masa depan kita, hanya Tuhan yang tahu. Termasuk diri kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena itu adalah rahasia Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, iman Ayub diuji dengan berbagai ujian kehidupan. Dan seperti kita tahu tadi,
ketika ia harus kehilangan satu persatu yang ia miliki selama ini. Anak-anak, kekayaan, istrinya sendiri yang mengutuki Tuhannya dan ingin meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya juga yang meninggalkan dia. Tapi apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Apakah dengan kehilangan semua yang dia miliki, Ayub berubah di hadapan Tuhan? Ketaatan Ayub berubah kepada Tuhan. Kesalehan Ayub berubah di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dia nyatakan dalam firman Tuhan hari ini. Menjadi kesaksian dan bahkan pembelaan dirinya di hadapan Allah. Kalau kita lihat dalam judul perikop kita itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Melalui firman Tuhan yang telah kita dengar, melalui gambaran yaitu kehidupan tokoh Alkitab Ayub dalam nats ini, yang menjadi teladan sepanjang sejarah kehidupan orang-orang percaya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Apa yang boleh kita lihat? Yang pertama, Ayub menyaksikan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Itu dikatakan pada ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangankan perbuatan kita, rencana yang ada dalam hatimu dan pikiranmu, Tuhan tahu. Dia tahu jalan-jalanku. Dia tahu siapa aku. Dia tahu pekerjaanku. Dia tahu apa yang kurancangkan. Sehingga aku tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Seandainya pun dia menguji aku. Dia tahu kok kekuatanku. Aku tidak takut. Aku tidak gentar karena Tuhan mengetahui jalan-jalanku. Itu yang mau dia saksikan dalam firman Tuhan ini. Tapi justru ketika dia kehilangan semuanya yang dia miliki, justru dia menyaksikan itu adalah untuk memurnikan imannya. Dia akan timbul bercahaya seperti emas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menguji emas itu murni atau tidak, dia harus dibakar. Semakin dia dibakar, semakin dia menunjukkan kemurnian emas tersebut. Coba kalau imitasi kita bakar, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, hitam ya, jadi hitam. Imitasi itu kita bakar, dia hitam. Kalau emas tidak, justru dia semakin berkilau. Semakin menunjukkan warnanya yang begitu indah, warna kuning. Itu yang disaksikan oleh Ayub ketika dia mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah juga yang mau kita kesaksikan dalam kehidupan kita, dalam banyak hal peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kok, kurang lebih 2 tahun kita menghadapi pandemi dan banyak dampak yang kita hadapi. Kehilangan pekerjaan,
kehilangan orang-orang yang kita kasihi, penderitaan demi penderitaan yang kita alami. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan, tapi justru semua peristiwa itu untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Kita coba lihat dengan peristiwa ini. Pandemi ini sebenarnya itu menunjukkan kuasa Tuhan dalam hidup manusia itu. Hanya virus yang datang, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Justru semua itu untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan kita dikembalikan kepada awal rancangan Tuhan dalam hidup kita. Selama ini kebersamaan dengan anak-anak, keluarga mungkin tidak ada. Sekarang WFH berada. Kebersamaan dengan anak-anak. Anak-anak juga sekolah di rumah. Selama ini mungkin pendampingan orang tua sudah berkurang kepada anak-anak, tapi dengan pandemi kita memberikan waktu kepada mereka. Selama ini dengan kesibukan kita masing-masing, mungkin kita tidak ada waktu lagi untuk berdoa bersama-sama dalam persekutuan ibadah kita di rumah. Tapi dengan keadaan ini, kita diajak untuk kembali kepada kebersamaan di dalam Tuhan melalui keluarga kita. Selama ini mungkin kita tidak merasakan lagi indahnya ciptaan Tuhan dengan adanya matahari. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC, sampai ke kantor pakai AC, pergi ke mall pakai AC. Sekarang kamu berjemur, lihat begitu indahnya ciptaan Tuhan. Dan kita paham semua yang diciptakannya itu berguna bagi kehidupan manusia. Kembali ke alam. Kembali ke awal penciptaan dari rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan demikian indahnya. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia kok yang menciptakan. Dan dia tidak hanya mencipta. Seperti mungkin menciptakan merakit sebuah mobil. Perakit itu, pencipta itu dia hanya menciptakan. Kemudian bukan dia pemiliknya. Berbeda dengan Tuhan. Kalau dia menciptakan kita, dia pemilik kita. Kita adalah milik Tuhan. Dan dia tahu. Seperti yang disaksikan oleh Ayub di sini. Dia bisa melihat. Dia tahu mengukur kemampuan kita. Itu makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10:13 itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jika Tuhan memperbolehkan itu bisa terjadi, Tuhan akan menyelesaikannya juga. Sama seperti Ayub. Tuhan yang menyelesaikan dengan happy ending kehidupannya. Dia tahu, Tuhan tahu mengukur kekuatan kita tidak lebih. Berbahagialah jika pencobaan mungkin kita rasakan itu berat bagi kita. Ingatlah, karena Tuhan tahu kita mampu untuk menghadapinya. Sama itu seperti ujian di sekolah. Tidak mungkin ujian dari SMA dibuat ke SMP kan. Semakin dia meningkat, ujiannya juga, soal-soalnya juga meningkat. Tingkat kesulitannya juga semakin meningkat. Berbahagialah jika tingkat kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita semakin meningkat. Karena Tuhan melihat. Sama seperti kesaksian Tuhan Allah terhadap iman daripada Ayub. Kalaupun kita menghadapi kesulitan itu adalah untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin bersinar. Memperlihatkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Dalam semua penderitaannya, kesulitan yang dihadapi, tapi satu hal yang dia saksikan,
kakiku tetap mengikut jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dikatakan pada ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ayub tetap setia kepada Allah. Baik dalam kaya maupun tidak punya apa-apa. Baik dalam sehat maupun dalam keadaan sakit. Baik dalam keadaan sukacita maupun duka cita. Baik dalam tawa dan tangisan. Ia tetap menjadi seorang yang takut akan Allah. Itulah sebabnya ketika istrinya menyudutkannya dan berkata, pada pasal 2 ayat 9 dikatakan, masih bertahankah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertahankah kau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Luar biasa ya. Istrinya sendiri mengatakan seperti itu kepadanya. Masih bertahan enggak kau dengan kesalehanmu, dengan berbagai penderitaan yang kau hadapi? Kutukilah Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu baik, kalau Tuhanmu itu maha kasih, tidak dibiarkannya engkau menderita. Kalau enggak matilah kamu. Matilah kau, katanya gitu. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dalam pikiran istri Ayub, ketika seseorang hidup dalam kesalehan, maka kehidupannya otomatis akan selalu penuh berkat dan berbahagia. Itu kan pikiran kita juga seperti itu kan, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata Tuhan tidak seperti itu rancangannya. Tapi istrinya berpikiran seperti itu. Kau kan hidup dalam kesalehan. Kenapa Tuhan memberikan penderitaan? Mengapa Tuhan memberikan penyakit? Istrinya tidak menyemangati Ayub suaminya. Tapi justru ia menyudutkan. Bahkan menghina, mengutuki. Dan mengatakan bahwa lebih baik Ayub mati. Ayub sudah jatuh miskin. Kehilangan harta, bahkan anak-anaknya yang 10 orang. Bahkan bukan hanya itu juga, bukan itu saja. Dia juga mengalami penyakit yang sangat menjijikan. Yaitu penyakit bara. Penyakit bara yang busuk dari telapak kakinya sampai kepalanya. Dan orang-orang tidak ada yang mau mendekati dia. Bau, busuk, berlalat. Coba kita bayangkan tubuhnya penuh dengan borok. Dan sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia. Bahkan para sahabatnya juga menyalahkan Ayub. Kamu kan menderita seperti itu kan karena dosamu di hadapan Tuhan. Mengakulah dosamu di hadapan Tuhan. Akuilah, bertobatlah. Kata sahabat-sahabatnya, Elifas, Bildad dan Zofar. Sahabatnya meninggalkan dia. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayub tetap setia dalam sakitnya, dalam penderitaannya. Justru Ayub masih sanggup berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu dikatakan pada pasal 1 ayat 10. Kalau dalam bahasa Bataknya dikatakan, molo tajalo natonggi, ikon jalo otta do napait. Itu dikatakan tadi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi jangan kita hanya menerima yang baik saja. Yang mulus-mulus saja, tanpa tantangan, tanpa kesulitan, tanpa penderitaannya. Dia tetap dari mulutnya tidak keluar kutukan atau penyesalan.
mempersalahkan istrinya. Tidak ada keluar kata-kata yang mendukakan hati Tuhan. Itu dikatakan tadi, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang ketiga, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, dia menyaksikan di sini bahwa Allah tidak pernah berubah. Itu topik minggu kita kan? Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Itu boleh kita lihat tadi dalam pasal 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah tidak pernah berubah. Kesetiaan manusia dengan manusia bisa berubah. Makanya tadi istrinya saja ya menyalahkan Ayub. Dia ingin meninggalkan Ayub. Persahabatan manusia dengan manusia bisa berubah. Sahabat-sahabatnya saja ya ingin meninggalkan dia. Ternyata manusia itu ya kalau orang Batak bilang dongan mekel doa dong, dongan tangis dangadong. Ya. Ketika kita berbahagia, ketika kita senang, ketika kita mengalami kesuksesan, orang-orang akan datang mendekati kita. Tapi ketika semua kita kehilangan itu, orang-orang akan menjauh dari kita. Tidak setia. Berubah. Manusia bisa berubah sesuai dengan perjalanan waktu, sesuai dengan ya apa yang kita hadapi, situasi, kondisi yang kita hadapi. Tapi Ayub menyaksikan dalam hal ini, tetapi ia tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Dan ini juga yang menjadi kesaksian bagi kita. Dan ini yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita harus menyaksikan Tuhan yang dahulu, Dia juga yang sekarang. Dan Dia yang akan datang. Dan tidak ada yang bisa menghalangi rancangannya. Apa yang dikehendakinya akan dilaksanakannya juga. Jadi tak ada yang sebenarnya bisa menghalangi rencana Tuhan. Kalau kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Jangan pula kita jadi mundur kan. Ada tantangan kita mundur. Ada kesulitan kita mundur. Merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya orang lain yang kita rugikan. Tapi justru yang pertama merugikan diri kita sendiri. Yaitu dengan undur dari persekutuan dengan Tuhan. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita bayangkan. Hal yang diperbuat orang bagi kita tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ingatlah, siapa yang dapat menghalangi Dia? Tidak ada. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Allah merancang yang terbaik buat manusia itu. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa. Tuhan sudah merancang hidup kita. Dan tidak ada satu orang pun yang menghalanginya kalau Tuhan sudah berkata dan berkehendak harus terjadi. Jangan takut pemuda-pemudi yang sedang berjuang pada saat ini dalam studimu, mencapai karirmu, masa depanmu tidak di tangan dosenmu ya, oh tidak. Itu adalah hanya bagian tantangan hidupmu. Jangan mundur. Jangan undur, tapi tetap berjuang untuk itu. Tuhan sudah rancangkan begitu indah. Masa depanmu tidak berada di tangan, pimpinanmu atau bosmu, tapi di tangan Tuhan.
nyatakan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin kita harus menerima resiko dari apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah merancang hidup kita. Dan rancangan itu adalah rancangan yang terindah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Ayub itu menderita bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kurang lebih 40 tahun dia menderita. Tapi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Happy ending. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah senantiasa setia dan percaya taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan di dalam Dialah ada keselamatan. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan untuk selama-lamanya. Percayakah engkau? Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jika pada sore hari ini Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu melalui tokoh Alkitab Ayub. Engkau memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kesaksian-Mu atas kesalehan, ketaatan daripada Ayub itu menjadi ujian iman bagi iblis, dan dia betul-betul nyatakan itu Tuhan. Dia tidak mengubah kesetiaannya walaupun dia harus kehilangan segala-galanya. Anak-anaknya, hartanya, istrinya, bahkan sahabat-sahabatnya. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau juga menyatakan akan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau tidak berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman yang kami boleh dengar pada saat ini itu menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam banyak hal penderitaan, kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Bahkan pada masa-masa saat pandemi COVID-19, kami mungkin banyak kehilangan dari apa yang sudah kami miliki saat ini dahulu. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa dan Engkau telah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan pada saat ini. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini, yang mengikuti ibadah di rumah dan juga dalam segala kegiatannya. Biarlah kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka, seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami dan juga yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Sembuhkan mereka Tuhan dengan kasih setia Tuhan, dan Engkau berikan kepada mereka pengharapan dan cinta kasih dari keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang pada minggu ini merayakan hari kelahiran mereka dan hari perkawinan mereka. Tuhan semakin tambahkan berkat-berkat dari Tuhan melalui perpanjangan umur dan kesehatan, dan juga berkat dalam rumah tangga mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa rumah tangga yang setia di hadapan Tuhan dan menjadi berkat sebagai keluarga yang telah Tuhan berkati. Dan juga Tuhan buat rencana pernikahan anak-anak Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kelancaran untuk semua itu, dalam pemberkatan pernikahan itu berjalan dengan sesuai rancangan-Mu. Banyak hal yang ingin kami mintakan kepada Tuhan, dan kami kurang pandai untuk menuturkan satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Maha mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kami yang akan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang ditujukan kepada Badan Penyelenggara Pendidikan. Kita nyanyi sebelumnya nats persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat 23.
Demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita kumpulkan persembahan kita pada sore hari ini. Untuk jemaat yang duduk di sebelah kiri saya bisa mengumpulkannya ke belakang, kalau untuk yang di sebelah kanan bisa ke depan. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Katakan dan kasih. Kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan dan kuasanya tidak berubah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.